Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Saya sangat berterima kasih bagi sahabat yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga menjadi orang yang sukses di dunia dan masuk surga di akhirat. Amin. Sempatkanlah waktu 5 detik untuk menulis sholawat kepada Nabi yang mulia. Insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak. Pagi itu, pesawat komersial Garuda Nusantara dengan nomor penerbangan GN417 lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Makassar, membawa 223 penumpang yang siap menikmati perjalanan mereka. Di dalam kabin yang tenang, pramugari dengan senyum ramah melayani penumpang, sementara anak-anak bermain permainan sederhana di bawah pengawasan orang tua mereka. Seorang ulama terkenal, Ustadz Ahmad, duduk di kursi dekat jendela, membuka Al-Quran dan mulai membaca ayat-ayat suci dengan hikmat, memberikan ketenangan bagi penumpang di sekitarnya. Di sudut lain kabin, seorang ibu menghibur anaknya yang takut terbang dengan bercerita tentang keajaiban alam yang diciptakan oleh Allah. Seorang pebisnis sibuk bekerja di laptopnya, sementara remaja-remaja tertawa dan berbagi cerita lucu untuk mengusir rasa gugup mereka. Pramugari utama, Siti, mengawasi seluruh kabin dengan cekatan, memastikan setiap penumpang merasa nyaman dan aman selama penerbangan. Di kokpit, Kapten Budi dan kopilot Rina melakukan pemeriksaan rutin sebelum penerbangan, memastikan semua instrumen berfungsi dengan baik. Penumpang di kelas bisnis menikmati layanan eksklusif, sementara penumpang di kelas ekonomi merasa puas dengan kenyamanan yang disediakan. Seorang penumpang tua, Pak Hasan, mengucapkan doa sebelum pesawat mencapai ketinggian jelajah, meminta perlindungan dari Allah untuk keselamatan semua orang di dalam pesawat. Suasana hangat dan harmonis ini mencerminkan kebersamaan umat Islam dalam menjalani perjalanan hidup, meski berada di udara yang luas dan tinggi. Di kokpit, Kapten Budi menerima sinyal peringatan tekanan kabin menurun secara drastis, membuatnya segera menghubungi kopilot Rina untuk mengecek kondisi pesawat. Rina memeriksa instrumen utama namun tidak menemukan tanda kerusakan, membuat mereka bingung dan khawatir akan penyebab tekanan kabin yang tiba-tiba menurun. Sementara itu, di dalam pesawat, penumpang mulai merasakan perubahan tekanan dan beberapa di antaranya mulai merasa sesak napas, meningkatkan kecemasan di kabin. Ustadz Ahmad yang sedang membaca Al-Quran menyadari perubahan suasana dan segera berdiri, mengajak penumpang untuk tetap tenang dan berdoa bersama. Pramugari Siti segera memberitahu kru untuk memeriksa sistem tekanan kabin, namun gangguan listrik tiba-tiba membuat semua lampu di pesawat berkedip dan mati. Dengan mata yang terbiasa menghadapi situasi darurat, Kapten Budi memerintahkan kru untuk tetap tenang dan mengikuti prosedur keselamatan yang telah dilatih. Penumpang mulai merasa panik melihat kegelapan dan perubahan suasana, sementara Ustadz Ahmad berusaha menenangkan mereka dengan lantunan doa yang mantap. Di sudut kokpit, Rina mencoba mengakses sistem manual untuk mencari tahu penyebab tekanan kabin menurun, namun semua layar tampak bermasalah dan tidak responsif. Kapten Budi, yang memiliki pengalaman lebih, mencoba menghubungi pusat kontrol penerbangan melalui radio, tetapi sinyal tampaknya juga terganggu oleh badai yang mendekat. Ketidakpastian situasi membuat ketegangan di dalam pesawat meningkat, sementara para penumpang mulai menyadari bahwa mereka mungkin menghadapi bahaya serius di tengah penerbangan. Tanpa peringatan lebih lanjut, pesawat GN417 tiba-tiba memasuki area turbulensi yang sangat kuat, membuat seluruh tubuh pesawat berguncang hebat dan menimbulkan rasa takut di antara penumpang. Di dalam kabin, pramugari Siti dan kru lainnya berusaha keras menenangkan penumpang dengan suara yang tenang dan perintah yang jelas, meski mereka sendiri juga merasakan ketakutan. Kapten Budi dan kopilot Rina berjuang mempertahankan kendali pesawat di tengah badai, sambil terus mencoba mencari jalur penerbangan yang lebih aman melalui cuaca buruk. Ustadz Ahmad, melihat kepanikan di sekelilingnya, kembali mengajak penumpang untuk berdoa bersama dan mencari kekuatan dalam iman mereka kepada Allah. Angin kencang dan hujan deras menghantam pesawat dari segala arah, membuat jendela kabin bergetar dan puing-puing logam mulai tampak bergerak karena tekanan angin. Para penumpang yang tidak siap menghadapi badai merasa sangat ketakutan, sementara yang lain berusaha menjaga diri dan orang di sekitar mereka agar tetap tenang. Di kokpit, Rina menemukan bahwa beberapa sistem navigasi telah rusak, membuat mereka sulit menentukan arah dan kecepatan pesawat dengan akurat. Kapten Budi memutuskan untuk mengurangi ketinggian penerbangan sedikit demi sedikit, berharap bisa keluar dari pusat badai dan menemukan kondisi cuaca yang lebih stabil. Namun, badai ternyata lebih kuat dari yang diperkirakan, membuat pesawat terombang-ambing di udara dengan kekuatan angin yang mengguncang setiap bagian pesawat. Di tengah kekacauan ini,
Ustadz Ahmad terus menyemangati penumpang dengan doa dan pengingat akan kekuasaan Allah yang Maha Penyayang, memberikan harapan di tengah ketakutan. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan keras dari bagian atas pesawat, membuat atap kabin terbelah dan memperlihatkan langit biru yang luas di tengah badai. Puing-puing logam beterbangan ke segala arah, sementara tekanan angin yang semakin kuat membuat sebagian penumpang tersedot ke udara terbuka dengan kekacauan yang mencekam. Ustadz Ahmad segera mengajak penumpang yang masih sadar untuk tetap berdoa dan berserah diri kepada Allah, meski situasi semakin mengerikan di dalam pesawat. Pramugari Siti berusaha mengamankan area yang terbuka dengan tali pengaman tambahan, namun sebagian penumpang masih terombang-ambing tanpa kendali di dalam kabin yang hancur. Kapten Budi dan kopilot Rina bekerja sama untuk mempertahankan stabilitas pesawat yang kini semakin rusak, mencoba mengarahkan pesawat ke arah yang lebih aman meski kendali mereka terbatas. Di dalam kabin yang terbuka, penumpang yang berhasil berpindah ke sayap pesawat atau tetap bertengger di sepanjang tepi badan pesawat berjongkok atau berpegangan pada apapun yang mereka temukan untuk tidak tertarik keluar. Wajah-wajah penumpang dipenuhi teror dan keputusasaan, sementara pakaian dan rambut mereka tertiup angin kencang, menunjukkan betapa kuatnya aliran udara di sekitar pesawat yang terbelah. Ustadz Ahmad terus memberikan penguatan spiritual, mengajak setiap orang untuk mengingat bahwa setiap ujian dari Allah adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya. Di tengah kepanikan, seorang ibu memeluk erat anaknya yang ketakutan, sementara seorang remaja mencoba membantu penumpang yang lebih lemah untuk tetap bertahan. Pesawat yang kini hampir hancur terlihat seperti menembus langit, dengan fragmen-fragmen logam yang terus pecah dan melayang ke atmosfer, menandakan bahwa bencana ini belum selesai. Di tengah kehancuran, penumpang yang tersisa berusaha sekuat tenaga untuk bertahan di kursi mereka, beberapa memegang erat tali pengaman, sementara yang lain mencoba berpindah ke sayap pesawat yang lebih stabil. Seorang remaja laki-laki, Andi, menyelamatkan adiknya yang ketakutan dengan memegangnya erat di kursi mereka, meski angin berhembus kencang hampir membuat mereka terhempas keluar. Pramugari Siti, meski terluka, terus berlari di antara penumpang, memberikan instruksi dan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, menunjukkan keteguhan hati dalam menghadapi bencana. Ustadz Ahmad membantu penumpang yang lebih tua dan anak-anak untuk tetap tenang, sambil terus membaca doa yang menguatkan iman mereka kepada Allah. Di sayap pesawat, beberapa penumpang berjongkok dan berpegangan pada struktur yang tersisa, berusaha menjaga keseimbangan dan menghindari terhisap keluar oleh angin kencang. Kapten Budi, melihat kondisi pesawat yang semakin memburuk, memerintahkan kru untuk fokus pada upaya pendaratan darurat sambil terus memotivasi penumpang untuk tetap tenang dan sabar. Di dalam kabin, suara doa dan jeritan panik bercampur, menciptakan suasana yang mencekam namun juga penuh dengan harapan dan ketabahan iman. Seorang ibu muda, Fatimah, memeluk anaknya yang sobek oleh ketakutan, sambil terus berdoa agar Allah melindungi mereka dari bencana yang sedang terjadi. Andi, yang masih memegang adiknya, mengingat ajaran Ustadz Ahmad tentang kesabaran dalam menghadapi ujian, berusaha memberikan kekuatan kepada adiknya untuk tetap bertahan. Meski tubuh pesawat yang hancur terus bergetar dan terombang-ambing, penumpang yang masih sadar mencoba untuk menjaga semangat dan iman mereka agar tetap hidup di tengah situasi yang sulit. Di kokpit yang rusak, Kapten Budi dan kopilot Rina berusaha keras mempertahankan kendali pesawat yang kini hampir tidak dapat dikendalikan akibat kerusakan besar pada instrumen dan struktur. Mereka berdua bekerja sama dengan cermat, mencoba mengatur mesin dan sistem navigasi yang masih berfungsi untuk mengarahkan pesawat menuju pendaratan darurat di sebuah pulau kecil yang terlihat di radar. Kapten Budi, dengan suara tenang namun tegas, berkata kepada Rina, "Kita harus tetap fokus. Rina, doakan agar Allah memberi kita kekuatan untuk mendaratkan pesawat ini dengan selamat." Rina mengangguk sambil terus memantau layar instrumen yang masih menyala. "Insya Allah, Budi, kita akan melewati ini bersama-sama." Mereka menyadari bahwa pilihan untuk mendarat di pulau kecil ini adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa di dalam pesawat. Di tengah usaha mereka, badai yang semakin dekat membuat penerbangan semakin sulit, dengan angin kencang yang mengguncang pesawat dari segala arah. Kapten Budi menginstruksikan kru untuk mempersiapkan penumpang dan diri mereka sendiri untuk pendaratan darurat, memastikan bahwa semua prosedur keselamatan diikuti dengan baik. Rina, yang juga mengawasi komunikasi darurat, berusaha mengirimkan sinyal SOS tambahan kepada kapal perang terdekat yang mungkin berada di area tersebut. Di dalam kabin, Ustadz Ahmad terus memberikan doa dan penguatan kepada penumpang, sambil melihat ke arah kokpit yang sedang berjuang mempertahankan kendali pesawat.
Dengan tekad yang kuat dan kepercayaan penuh kepada Allah, Kapten Budi dan kopilot Rina terus berusaha mengarahkan pesawat menuju pulau kecil, berharap dapat menemukan tempat yang aman untuk pendaratan darurat. Dalam kekacauan di dalam pesawat, pramugari Siti dan kru lainnya berusaha menyalakan sistem komunikasi darurat untuk mengirim sinyal SOS, namun gangguan listrik membuatnya sulit terhubung ke pusat kontrol penerbangan. Siti, yang tengah berjuang melawan luka akibat puing-puing yang menimpa, terus berusaha mengoperasikan peralatan komunikasi yang rusak dengan tangan yang gemetar. Dengan napas tersengal-sengal, Siti berkata kepada kru lainnya, "Kita harus mencoba lagi, mungkin ada jalur yang masih bisa diakses." Kru lainnya, meski lelah dan terluka, membantu Siti untuk menyalakan kembali sistem komunikasi, berharap bisa mendapatkan sambungan yang stabil. Di kokpit, Kapten Budi melihat upaya Siti dari jendela yang retak dan memberikan semangat. "Teruskan, Siti, kita semua bergantung padamu." Rina, yang juga membantu dari kokpit, menambahkan, "Kita perlu semua bantuan yang bisa kita dapatkan, jangan menyerah." Dengan usaha gigih, Siti akhirnya berhasil menyalakan satu pesan terakhir yang berhasil dikirimkan. "SOS dari G417, minta pertolongan segera, pesawat mengalami kerusakan parah." Pesan itu diterima oleh kapal perang terdekat, yang segera merespons dengan mengirimkan tim penyelamat menuju lokasi pesawat yang hancur. Meskipun sistem komunikasi lainnya masih rusak, pesan terakhir itu memberikan harapan bahwa bantuan akan segera tiba untuk menyelamatkan para penumpang. Siti, meski kelelahan dan terluka parah, tersenyum lega melihat bahwa usahanya tidak sia-sia, sementara Kapten Budi dan Rina berdoa agar bantuan segera datang untuk semua yang membutuhkan. Di tengah kepanikan dan kehancuran yang melanda pesawat, Ustadz Ahmad melihat banyak penumpang yang mulai kehilangan harapan dan berusaha mengembalikan ketenangan dengan mengajak mereka untuk bertakbir dan berdoa bersama. Dengan suara yang tenang namun tegas, ia berkata, "Marilah kita semua berserah diri kepada Allah. Dia adalah sebaik-baik penolong kita dalam setiap kesulitan." Penumpang yang mendengarnya, meski dalam keadaan ketakutan, mulai merasakan ketenangan dan keberanian untuk tetap bertahan melalui doa dan iman mereka. Ustadz Ahmad mengajak mereka untuk membaca Al-Fatihah bersama, menguatkan ikatan spiritual di antara mereka dan memberikan kekuatan untuk menghadapi situasi yang menakutkan. Seorang ibu muda, Fatimah, yang tadinya menangis ketakutan, kini menemukan kekuatan dalam doa bersama, memeluk anaknya dengan lebih erat sambil mengucapkan syukur kepada Allah. Di sudut lain kabin, seorang remaja bernama Andi membantu penumpang yang lebih lemah untuk duduk dan berdoa, menunjukkan keteladanan dalam menghadapi bencana. Ustadz Ahmad terus memberikan penguatan, mengingatkan bahwa setiap ujian adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat iman mereka. Penumpang yang semula panik kini mulai mengikuti doa bersama, merasakan kedamaian yang datang dari keyakinan bahwa Allah selalu bersama mereka dalam setiap situasi. Pramugari Siti, yang terluka namun masih mampu bergerak, membantu Ustadz Ahmad dalam mengorganisir doa dan memberikan bantuan kepada penumpang yang membutuhkan. Ketabahan dan ketenangan yang ditunjukkan oleh Ustadz Ahmad menginspirasi seluruh penumpang untuk tetap kuat dan berserah diri kepada kehendak Allah, meski berada di tengah situasi yang penuh bahaya. Salah satu mesin pesawat tiba-tiba meledak, menyemburkan percikan api yang menyebar ke bagian bawah pesawat, menambah kerusakan mekanis yang sudah parah. Asap hitam mulai menyelimuti area mesin, membuat visibility di dalam kabin semakin berkurang dan menimbulkan rasa takut di antara penumpang. Kapten Budi, yang melihat ledakan tersebut dari kokpit, segera memberi perintah kepada Rina untuk memeriksa kondisi mesin yang masih berfungsi. Rina melaporkan bahwa mesin utama yang kedua juga menunjukkan tanda-tanda kerusakan, membuat mereka sadar bahwa pesawat mungkin tidak dapat bertahan lama lagi. Bagian ekor pesawat mulai retak, dan kecepatan angin yang meningkat mempercepat kerusakan di badan pesawat yang sudah parah, membuat struktur pesawat semakin lemah. Para penumpang di dalam kabin merasakan getaran hebat saat bagian ekor pesawat mulai terbelah, menciptakan ancaman serius terhadap kestabilan pesawat. Ustadz Ahmad terus mengajak penumpang untuk tetap berdoa dan bersabar, meski mereka semua menyadari bahwa situasi semakin genting dan tak terhindarkan. Di sayap pesawat, beberapa penumpang berusaha keras untuk menjaga keseimbangan, sementara yang lain mencoba memperbaiki bagian pesawat yang rusak dengan alat seadanya. Kapten Budi dan Rina bekerja tanpa henti, mencoba menyesuaikan jalur penerbangan dan meminimalkan kerusakan lebih lanjut sambil terus memikirkan keselamatan semua orang di dalam pesawat. Fragmen-fragmen pesawat yang hancur terus pecah dan melayang ke atmosfer, menandakan bahwa setiap detik semakin mendekatkan mereka pada kemungkinan pendaratan darurat yang sangat diperlukan.
Sebuah kapal perang Indonesia yang sedang berpatroli di lautan dekat jalur penerbangan mendeteksi sinyal SOS yang lemah dari pesawat GN417 melalui radar canggih mereka. Komandan kapal, Kapten Sulaiman, segera memerintahkan kru untuk mempersiapkan evakuasi, meski badai sedang mengamuk di laut yang membuat navigasi semakin sulit. Kita harus segera menuju koordinat terakhir sinyal tersebut. Setiap detik berharga untuk menyelamatkan nyawa yang terjebak di dalam pesawat, ujar Kapten Sulaiman dengan tegas kepada krunya. Kru kapal bekerja cepat, menyiapkan peralatan penyelamatan dan memastikan semua sistem komunikasi berfungsi dengan baik untuk menerima informasi lebih lanjut dari pesawat. Di dalam pesawat, Kapten Budi dan Rina mendengar kabar dari kapal perang melalui radio yang masih bisa berfungsi, memberikan harapan bahwa bantuan sedang dalam perjalanan. Mereka segera mengarahkan pesawat menuju koordinat yang diberikan, meski menghadapi angin kencang dan ombak besar yang menghalangi jalur penerbangan. Ustadz Ahmad mengajak penumpang untuk tetap berdoa dan bersabar, sambil menunggu pertolongan yang dijanjikan oleh Allah melalui kapal perang yang datang. Pramugari Siti, yang masih terjepit oleh puing-puing, mendengar kabar tentang kapal perang dan menguatkan dirinya untuk terus bertahan demi keselamatan penumpang lainnya. Andi dan beberapa penumpang lainnya mempersiapkan diri untuk kemungkinan pendaratan darurat di laut, mengatur pelampung dan peralatan keselamatan lainnya dengan sigap. Dengan tekad yang kuat dan doa yang terus dipanjatkan, pesawat GN417 berusaha menuju tempat yang lebih aman, berharap bahwa pertolongan tak terduga dari kapal perang akan segera tiba untuk menyelamatkan mereka semua. Kapten Budi menyadari bahwa pendaratan di pulau kecil yang terlihat di radar akan sangat sulit dilakukan karena jarak yang terlalu jauh dan kerusakan parah pada pesawat yang hampir tidak dapat bertahan. Setelah berdiskusi dengan kopilot Rina dan kru kokpit lainnya, mereka mempertimbangkan opsi untuk mendaratkan pesawat di laut, meski risiko tenggelam dan cedera parah sangat tinggi. Kita harus memilih antara pendaratan di pulau ini yang tidak pasti atau mencoba mendarat di laut yang bisa sangat berbahaya, kata Kapten Budi kepada Rina dengan wajah serius. Rina mengangguk. Jika kita mendarat di laut, kita harus memastikan bahwa semua penumpang siap menggunakan pelampung dan peralatan keselamatan lainnya dengan cepat. Di dalam kabin, penumpang mulai merasakan ketegangan saat mereka menyadari bahwa keputusan yang akan diambil bisa menentukan nasib mereka semua. Ustadz Ahmad tetap tenang dan mengingatkan penumpang untuk berserah diri kepada Allah, sambil memberikan penguatan agar mereka tetap tegar menghadapi keputusan sulit ini. Kapten Budi mengumumkan kepada semua penumpang bahwa mereka harus bersiap untuk pendaratan darurat di laut, meminta kerjasama dan kesabaran dari semua orang. Pramugari Siti dan kru lainnya segera membantu penumpang untuk mengenakan pelampung dan memastikan bahwa semua peralatan keselamatan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Andi dan beberapa penumpang lainnya membantu menenangkan yang masih panik, sambil memastikan bahwa semua orang memahami instruksi keselamatan dengan jelas. Dengan keputusan yang telah dibuat, Kapten Budi dan Rina mulai mengarahkan pesawat menuju laut, meski badai masih mengamuk dan ombak tinggi mengancam kestabilan pesawat yang hampir hancur. Di tengah upaya pendaratan darurat, seorang pramugari muda bernama Lina melihat seorang anak kecil yang hampir terlempar keluar kabin akibat angin kencang dan kerusakan pesawat. Dengan cepat, Lina berlari menuju anak itu, meski angin kencang hampir membuatnya kehilangan keseimbangan dan tertiup keluar kabin. "Anak, tenanglah. Aku di sini untuk melindungimu," ujar Lina sambil mencoba menarik anak itu ke arah yang lebih aman, menjaga agar mereka tetap dekat. Sementara itu, pramugari lain berusaha membantu penumpang yang lain untuk memastikan semua orang mengenakan pelampung dengan benar sebelum pendaratan. Dalam proses menyelamatkan anak tersebut, Lina kehilangan pegangan dan tersedot ke udara terbuka, meninggalkan anak itu dalam keadaan terjepit dan ketakutan. Kapten Budi, yang melihat tindakan heroik Lina, merasa tersentuh dan semakin bertekad untuk mendaratkan pesawat dengan selamat demi menghormati pengorbanannya. Ustadz Ahmad segera mengajak penumpang lainnya untuk berdoa bersama, mendoakan keselamatan Lina dan keselamatan semua orang di dalam pesawat. Andi, yang menyaksikan kejadian tersebut, merasa terpanggil untuk membantu anak itu tetap bertahan, sambil menjaga agar mereka tidak terombang-ambing oleh angin kencang. Pramugari Siti, meski terluka parah, terus memberikan instruksi kepada penumpang untuk tetap tenang dan bersiap menghadapi pendaratan darurat di laut. Pengorbanan Lina menjadi simbol keberanian dan ketulusan hati dalam menghadapi bencana, memberikan inspirasi bagi semua penumpang untuk terus berjuang dan berdoa bersama demi keselamatan mereka. Tepat ketika pesawat hampir kehabisan bahan bakar, angin tiba-tiba berkurang, memberi sedikit kendali kembali pada Kapten Budi dan kopilot Rina untuk menyesuaikan jalur penerbangan. Dengan angin yang mereda,
Mereka memanfaatkan waktu singkat tersebut untuk menyesuaikan arah pesawat menuju perairan yang lebih aman dan dekat dengan koordinat bantuan yang dikirimkan oleh kapal perang. Di kokpit, Kapten Budi berkata kepada Rina, "Alhamdulillah, angin mulai mereda. Ini kesempatan kita untuk mengarahkan pesawat ke tempat yang lebih aman." Rina mengangguk sambil terus memantau layar instrumen yang kini kembali berfungsi dengan lebih baik. "Insya Allah, kita bisa mengarahkan pesawat ke perairan yang lebih aman sekarang." Ustadz Ahmad, yang masih memberikan doa bersama kepada penumpang, merasakan perubahan suasana dan mengajak mereka untuk tetap berserah diri kepada Allah atas perubahan yang terjadi. Di dalam kabin, penumpang mulai merasakan sedikit ketenangan setelah angin mereda, meski masih ada ketegangan karena kerusakan pesawat yang masih parah. Kapten Budi dan Rina bekerja sama untuk mengarahkan pesawat ke perairan yang lebih aman, sambil terus memantau bantuan yang sedang dalam perjalanan menuju lokasi mereka. Pramugari Siti, yang masih terluka namun tetap tabah, membantu penumpang untuk mempersiapkan diri menghadapi pendaratan darurat yang semakin dekat. Andi dan beberapa penumpang lainnya memastikan bahwa semua peralatan keselamatan siap digunakan, sambil terus berdoa agar pendaratan berjalan dengan selamat. Dalam ketenangan singkat tersebut, mereka semua menyadari bahwa keajaiban datang pada saat-saat yang paling tidak terduga, memberikan harapan baru di tengah situasi yang penuh tantangan. Dengan bantuan angin yang mereda, Kapten Budi dan Rina mulai menurunkan ketinggian pesawat dengan sangat hati-hati, berusaha meminimalkan kerusakan lebih lanjut pada struktur pesawat yang sudah hampir terbelah. Di dalam kabin, tubuh pesawat yang hampir terbelah dua semakin terasa tidak stabil, membuat semua penumpang merasakan getaran hebat yang menandakan bahwa pendaratan darurat semakin dekat. Kapten Budi mengumumkan kepada seluruh penumpang agar berserah diri dan mengikuti instruksi keselamatan dengan teliti, memastikan bahwa semua orang siap menghadapi pendaratan yang akan datang. Ustadz Ahmad kembali mengajak penumpang untuk berdoa bersama, memberikan penguatan spiritual agar mereka tetap tabah dan sabar menghadapi detik-detik terakhir penerbangan ini. Pramugari Siti memberikan instruksi terakhir kepada penumpang untuk mengenakan pelampung dengan benar dan mempersiapkan diri untuk keluar dari pesawat saat pendaratan tiba. Andi, yang kini memegang tangan adiknya, mengingatkan mereka untuk tetap tenang dan mengikuti arahan dengan baik, meski ketakutan masih terlihat di wajah mereka. Di kokpit, Kapten Budi dan Rina terus memantau kondisi pesawat, berusaha menyesuaikan kecepatan dan arah untuk memastikan pendaratan yang seaman mungkin di laut yang tenang. Suara doa dan instruksi keselamatan bercampur, menciptakan suasana yang penuh harapan dan keteguhan iman di tengah situasi yang penuh bahaya. Para penumpang yang telah bersiap-siap untuk pendaratan darurat berusaha menenangkan diri, beberapa membaca doa terakhir, sementara yang lain tetap tenang mengikuti arahan dengan patuh. Dengan hati yang penuh harapan dan iman yang kuat, pesawat GN417 mulai mendekati permukaan laut, siap untuk mendarat dan menyelamatkan semua nyawa yang berada di dalamnya. Dengan keahlian luar biasa, Kapten Budi berhasil mengarahkan pesawat untuk mendarat di permukaan laut yang relatif tenang, meski benturan keras terasa saat roda pesawat pertama kali menyentuh air. Pesawat GN417 tenggelam perlahan ke dalam laut, namun cukup stabil untuk memungkinkan penumpang keluar melalui pintu darurat yang telah disiapkan oleh kru. Para penumpang yang selamat segera keluar dari pesawat, menggunakan pelampung untuk mengapung di air sambil berusaha menjaga diri dari ombak kecil yang masih mengguncang pesawat yang tenggelam. Ustadz Ahmad memimpin doa syukur di tengah air, mengajak semua orang untuk bersyukur atas keselamatan yang telah diberikan oleh Allah meski mereka masih berada dalam situasi berbahaya. Andi dan penumpang lainnya membantu mereka yang lemah untuk tetap mengapung, sambil terus berdoa dan memeluk keluarga mereka yang masih berada di dalam pesawat. Di laut, gelombang kecil mulai menenangkan, memberikan sedikit kelegaan bagi para penumpang yang sudah lelah dan terluka akibat pendaratan darurat. Kapten Budi, yang masih dalam keadaan sadar, memastikan bahwa semua penumpang berada dalam keadaan aman dan mulai menghitung jumlah orang yang masih hidup. Pramugari Siti, meski terluka parah, tetap berusaha membantu penumpang lainnya untuk tetap hangat dan teratur di dalam pelampung yang tersedia. Di kejauhan, suara kapal perang yang mendekat terdengar, memberikan harapan baru bagi semua penumpang bahwa bantuan segera tiba untuk menyelamatkan mereka dari laut yang luas. Dengan tangan yang terulur dan hati yang penuh syukur, mereka semua menunggu dengan penuh harapan hingga kapal perang akhirnya tiba, membawa keselamatan dan harapan di tengah badai yang telah mereka lalui. Kapal perang tiba di lokasi pendaratan darurat dengan cepat. Meski badai masih mengamuk di laut, namun kru kapal tetap berusaha menavigasi ke posisi pesawat yang tenggelam. Kapten Sulaiman, bersama kru penyelamat,
segera mengirimkan tim untuk mengevakuasi para penumpang yang masih berada di dalam pesawat yang tenggelam. Tim penyelamat mulai menyelam ke puing-puing pesawat, mencari korban yang terjebak di dalam bagian-bagian yang rusak, sambil terus berdoa agar semua orang bisa diselamatkan dengan selamat. Ustadz Ahmad, yang berada di pelampung bersama penumpang lainnya, terus mengajak mereka untuk berdoa dan bersyukur atas pertolongan yang telah datang dari Allah melalui kapal perang. Kapal perang mulai mengevakuasi para penumpang yang telah keluar dari pesawat, mengarahkan mereka ke perahu penyelamat yang lebih aman di tengah laut. Andi membantu mengatur penumpang anak-anak dan yang membutuhkan bantuan khusus, memastikan bahwa semua orang berada di perahu penyelamat dengan aman dan nyaman. Pramugari Siti, meski dalam kondisi kritis, tetap membantu kru penyelamat untuk mengarahkan penumpang yang masih lemah ke perahu penyelamat dengan gerakan yang lemah namun tegas. Kru penyelamat membawa setiap penumpang yang selamat ke perahu penyelamat dengan hati-hati, sambil terus berdoa agar semua orang bisa segera mencapai tempat yang aman. Kapten Sulaiman memberikan instruksi kepada tim penyelamat untuk tetap tenang dan teratur, memastikan bahwa proses evakuasi berjalan dengan lancar meski kondisi cuaca masih buruk. Dengan upaya yang gigih dan doa yang terus dipanjatkan, kapal perang akhirnya berhasil mengevakuasi semua penumpang yang selamat, membawa mereka ke tempat yang aman dan memberikan harapan baru setelah melewati bencana yang mengerikan. Setelah semua penumpang diselamatkan, tim investigasi dari Otoritas Penerbangan Indonesia tiba di lokasi pendaratan darurat untuk memulai penyelidikan terhadap insiden pesawat GN417. Mereka mulai menganalisis kerusakan struktural pada pesawat dan mendengarkan kesaksian dari para penumpang dan kru yang selamat untuk mengumpulkan informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi selama penerbangan. Salah satu teknisi yang ditugaskan menemukan bukti adanya kerusakan struktural yang tidak wajar pada pesawat, menunjukkan bahwa kerusakan tersebut mungkin disebabkan oleh faktor eksternal yang disengaja. Investigasi lebih lanjut mengungkapkan bahwa pesawat mengalami sabotase oleh oknum tertentu yang memiliki motif tersembunyi, menyebabkan kerusakan pada sistem tekanan kabin dan mesin pesawat. Bukti menunjukkan bahwa teknisi bandara yang bertanggung jawab atas pemeriksaan pesawat ternyata terlibat dalam jaringan kriminal internasional yang menyasar penerbangan komersial untuk tujuan tertentu. Para penyelidik menemukan jejak alih digital yang mengarah ke koordinasi sabotase, termasuk pesan-pesan tersembunyi yang ditransmisikan melalui sistem komunikasi pesawat yang telah diretas. Di tengah penyelidikan, muncul dugaan bahwa sabotase ini dilakukan untuk menciptakan ketidakstabilan dalam industri penerbangan Indonesia, menguntungkan pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam jaringan kriminal. Kapten Budi dan kopilot Rina diwawancarai secara mendalam oleh tim investigasi, memberikan kesaksian tentang kondisi pesawat dan perubahan yang terjadi selama penerbangan yang mencurigakan. Ustadz Ahmad, yang juga menjadi saksi mata, memberikan pernyataan bahwa doa dan ketabahan iman yang ditunjukkan oleh penumpang dan kru mungkin telah mencegah bencana yang lebih besar dari insiden ini. Dengan bukti yang kuat dan motivasi yang jelas, penyelidikan akhirnya mengungkap identitas teknisi yang terlibat dalam sabotase, membawa keadilan bagi semua korban dan memastikan bahwa tindakan kriminal semacam ini tidak akan terulang lagi di masa depan. Para penumpang yang selamat mulai berbagi pengalaman mereka di tengah upaya pemulihan pasca insiden, dan banyak dari mereka merasa bahwa keajaiban ilahi telah menyelamatkan mereka dari bencana yang mengerikan. Ustadz Ahmad mengadakan pertemuan rutin dengan para penyintas, mengajarkan mereka tentang pentingnya iman dan kepercayaan kepada Allah dalam menghadapi ujian hidup yang berat. Seorang pemuda yang awalnya tidak peduli pada agama, Budi, mulai mendalami ajaran Islam setelah mendengar doa-doa yang menyelamatkannya dari ketakutan di dalam pesawat, merasakan perubahan spiritual dalam dirinya. Budi berbagi kisahnya kepada teman-teman dan keluarganya, mendorong mereka untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan menjalani kehidupan dengan penuh keimanan dan harapan. Para penyintas lainnya juga menemukan hikmah dalam pengalaman mereka. Banyak yang memutuskan untuk lebih memperhatikan kesejahteraan spiritual dan hubungan mereka dengan Sang Pencipta. Di komunitas mereka, para penyintas mulai mengadakan pertemuan doa dan kajian Islam, memperkuat ikatan mereka dan saling mendukung dalam menghadapi trauma pasca bencana. Kapten Budi, yang merasa bertanggung jawab atas keselamatan semua orang di dalam pesawat, menemukan kedamaian batin melalui doa dan ibadah, meyakini bahwa setiap ujian adalah bentuk kasih sayang Allah. Pramugari Siti, yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan penumpang lain, dikenang sebagai pahlawan yang menunjukkan nilai-nilai Islam seperti keberanian, ketulusan, dan pengorbanan diri. Ustadz Ahmad menginspirasi banyak orang dengan kisah ketabahannya dalam menghadapi bencana, mengajarkan bahwa iman yang kuat dapat memberikan kekuatan luar biasa dalam menghadapi segala tantangan. Dengan hikmah yang ditemukan di tengah bencana,
para penyintas GN417 mulai membangun kembali hidup mereka dengan penuh keyakinan bahwa setiap cobaan dari Allah adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepadanya. Keluarga korban yang hilang mulai menerima takdir mereka dengan ikhlas, menemukan kekuatan dalam doa dan dukungan satu sama lain untuk menghadapi kehilangan yang mendalam. Banyak dari mereka menemukan hikmah dalam kehilangan tersebut, mengembangkan rasa empati dan keinginan untuk membantu keluarga korban kecelakaan pesawat lainnya melalui berbagai kegiatan amal. Salah satu keluarga korban, Pak Joko, memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan amal yang fokus pada bantuan psikologis dan material bagi keluarga yang kehilangan anggota keluarga dalam kecelakaan penerbangan. Yayasan tersebut juga bekerja sama dengan otoritas penerbangan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan di Indonesia, memastikan bahwa tragedi serupa tidak akan terulang lagi. Di sisi lain, teknisi yang terlibat dalam sabotase diadili dengan adil dan dihukum sesuai hukum yang berlaku, membawa rasa keadilan bagi keluarga korban yang masih meratapi kehilangan. Beberapa keluarga korban, meski masih merasakan sakitnya kehilangan, memaafkan pelaku sabotase setelah melihat usaha keras mereka untuk bertobat dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Pengampunan yang ditunjukkan oleh keluarga korban menjadi contoh nyata tentang bagaimana nilai-nilai Islam seperti kasih sayang dan pengampunan dapat menyembuhkan luka batin setelah bencana. Ustadz Ahmad turut serta dalam proses rekonsiliasi, mengajak semua pihak untuk memaafkan dan melanjutkan hidup dengan penuh harapan dan iman kepada Allah. Para penyintas yang selamat juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan amal yayasan tersebut, merasa bahwa ini adalah cara terbaik untuk menghormati kenangan Lina dan korban lainnya. Dengan hati yang penuh pengampunan dan semangat untuk membantu sesama, komunitas penyintas GN417 mulai membangun kembali kehidupan mereka dengan lebih baik, membawa pesan kedamaian dan harapan kepada seluruh masyarakat. Beberapa tahun setelah insiden GN417, pesawat komersial lain yang melintas di langit Indonesia melaporkan cuaca cerah dan lalu lintas udara yang aman, menandakan bahwa langit kini kembali tenang dan aman bagi penerbangan. Di darat, para penyintas dari GN417 melanjutkan hidup mereka dengan penuh semangat, membawa cerita penuh hikmah tentang ujian dan keajaiban dalam perjalanan mereka yang mengubah hidup. Yayasan amal yang didirikan oleh Pak Joko berkembang pesat, memberikan bantuan kepada banyak keluarga korban kecelakaan penerbangan lainnya dan menjadi simbol solidaritas dalam menghadapi tragedi. Budi, yang telah mendalami Islam dan menjadi aktivis komunitas, sering diundang untuk berbicara tentang pentingnya iman dan ketabahan dalam menghadapi ujian hidup, menginspirasi banyak orang untuk tetap kuat. Ustadz Ahmad terus mengajar dan memberikan ceramah tentang nilai-nilai Islam, membantu orang-orang menemukan kedamaian dan kekuatan dalam iman mereka setelah bencana. Pramugari Siti dikenang sebagai pahlawan oleh komunitas, menjadi teladan tentang keberanian dan pengorbanan diri dalam menghadapi situasi darurat yang mengancam nyawa banyak orang. Kapten Budi dan Kopilot Rina menerima penghargaan atas keberanian dan keteguhan hati mereka selama insiden, menjadi inspirasi bagi banyak pilot muda yang bercita-cita untuk terbang dengan aman dan bertanggung jawab. Para penyintas yang telah sembuh dari trauma mulai membentuk kelompok pendukung, saling membantu dan berbagi pengalaman untuk memastikan bahwa mereka tidak pernah merasa sendirian dalam menghadapi masa lalu mereka. Di malam hari, langit Indonesia yang kini tenang sering dihiasi oleh bintang-bintang yang bersinar terang, mengingatkan semua orang akan keindahan dan ketenangan yang bisa ditemukan setelah badai yang paling hebat sekalipun. Dengan kehidupan yang terus berjalan dan hati yang penuh syukur, para penyintas GN417 hidup dengan penuh hikmah, selalu mengingat bahwa setiap ujian dari Allah adalah kesempatan untuk tumbuh dan mendekatkan diri kepadanya, sambil menjaga langit Indonesia tetap aman bagi setiap perjalanan yang dilakukan.